Halo teman-teman, saya Yugida. Kayaknya udah lama pengen bikin video apa aja sih, video nggak jelas. Kayak pengen ngomong aja gitu, khususnya buat diri sendiri. Nggak tahu ini pengen ngomong apa aja ngelantur. Cuman kayak semenjak datang ke Amerika ini kayak pengen membahas atau ngobrol sesuatu tapi belum nemu waktu, kesempatan dan perasaan yang pas gitu. Oke, ngobrolin apa jadi ya? Oke, jadi kayaknya ngobrolin waktu pertama datang ke Amerika sini. Jadi saya datang ini ke Amerika tanggal 17. Landing di Amerika tanggal 17. Berangkat dari Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Amerika. Kemudian, ya, Amerika. Terus setelah sampai di Amerika, saya mendarat pertama kali di San Francisco. Kemudian dari San Francisco harusnya tuh ke Los Angeles apa ke Las Vegas. Dari Las Vegas baru lanjut ke Pittsburgh, Pennsylvania. Nah, cuman karena waktu itu kita telat check-in, saya kesini berdua sama teman, kebetulan kita telat check-in, jadi cuman tersedia kursinya satu di pesawat itu. Jadi akhirnya ya udahlah gitu kan. Nunggu ditawarin sampai besoknya untuk dapat tiket ke Pittsburgh, penerbangan dari California ke Pittsburgh, Pennsylvania. Oke, akhirnya kita setuju. Karena waktu itu kondisinya kayak panik banget gitu, segala macam itu kan. Itu penerbangan jauh pertama buat kita di negara orang, dan juga kita udah pesan booking tiket bis gitu. Jadi kalau ada apa-apa gitu kan kayak aduh ini sayang banget gitu, tiket bis udah bayar. Waktu itu beli tiket bis sekitar berapa ya, 80 apa $90. Jadi sayang gitu. Jadi beli tiket bis ini dari kota Pittsburgh buat ke Danville, Pennsylvania gitu. Nah, dari sana setelah kita kena delay 1 hari, kayak itu panik banget, ini harus gimana, harus ngurusin reschedule tiket bis lah segala macam gitu. Pokoknya pusing banget. Udah penerbangan telat, tiket bis hangus juga gitu. Akhirnya coba urus satu-satu, kontak temen yang udah ada di Amerika, coba ini mau minjem akun bank buat refund segala macam bla 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 bla. Pusing banget. Akhirnya selesai lah urusan bis gitu. Entah selesai entah dilupakan waktu itu, kayak udahlah gitu, yang penting kita nanti nyampe dulu aja ke Pittsburgh. Udah di Pittsburgh. Nah, setelah itu sedikit pusingnya mereda. Akhirnya kita cari jalan ini, nunggu seharian di California gimana. Akhirnya udahlah kita nunggu seharian di bandara karena penerbangan pagi juga, jam 6 kalau nggak salah waktu itu. Kita akhirnya stay di San Francisco, di bandara San Francisco semalaman gitu. Setelah dari situ kita nunggu seharian sampai besoknya. Nah, besoknya baru kita terbang lagi ke Pittsburgh. Nah, Pittsburgh. Setelah di Pittsburgh, kita baru nyampe, tiket bis kita pagi-pagi gitu kan. Nyampe Pittsburgh tuh jam mungkin sekitar zuhur ya, jam 12-an atau jam 1. Lupa lah, sekitaran itulah, atau jam 10-an. Setelah nyampe situ kayak baru landing gitu kan, belum punya paket data Pittsburgh. Akhirnya nyari-nyari wifi, dapat. Waktu itu masih punya roaming, dapat notifikasi dari penyedia layanan bis, katanya bis kita kena cancel dari itu, dan itu nggak pasti karena itu hari kita waktu itu hari Sabtu. Jadi ini bisa kemungkinan hari Senin atau kayak apa hari Minggu lah, entah, lupa waktu itu. Nah, bingung waktu itu, diem aja waktu itu di bandara di Pittsburgh. Gimana ini ya, harus cari cara gitu. Waktu itu belum
uang buat hotel ada, cuman kayak sayang banget gitu, cuman buat diem doang kayak gitu, nggak ada maksud apa-apa diem di hotel, sayang aja gitu. Akhirnya mikir gimana ya gitu. Nah akhirnya mundur dulu, ada yang kelewat di Singapura. Jadi kita ini berangkat dari Singapura. Nah di Singapura ini kita bermalam juga 1 hari gitu. Jadi 1 hari malam di Singapura gitu. Karena penerbangannya besok pagi. Misalkan penerbangan hari ini kita nyampe Singapura, penerbangan kita besok pagi Singapura. Terus dari Singapura baru terbang eh, ke California. California. Akhirnya delay juga 1 hari, udah 2 hari itu. Terus kita nunggu di Pittsburgh. Di Pittsburgh bis kita tuh besok pagi, jadi itu kemungkinan harus nunggu 1 hari. Cuman karena dapat info bahwa bis kita ini cancel dan nggak tahu kapan jalannya tuh, antara 2 hari itulah. Kemungkinan hari Senin katanya jalannya. Karena itu waktu itu udah mau weekend kalau nggak salah, Sabtu atau Minggu. Jadi ada badai salju, banyak orang libur, jadi petugas-petugas yang bersihin salju nggak ada. Gitu. Nah udah habis book waktu itu. Bisnya karena delay juga, bingung waktu itu kayak gimana ini mikirnya. Ngabisin uang di hotel sayang juga kan. Kita terus belum begitu familiar juga dengan hotel-hotel sekitar gitu. Kita belum ngerti juga mappingnya. Itu masalah sayang dengan uang dan mapping tempat, kayak ngerasa apa ya, kalau buat saya ini karena ini bukan tujuan saya gitu, Pittsburgh ini, jadi mau mapping itu kayak apa ya, kayak nanggung aja gitu, mau pikirin apa-apa aja yang ada sekitar situ tuh kayak tanggung aja gitu. Orang ini cuman tempat transit, jadi nggak ada aja gitu keinginan untuk apa ya, untuk ya mungkin bisa jalan-jalan atau lihat-lihat dulu gitu. Karena itu masih jauh, ke kota tujuan tuh masih 3 jam apa 4 jam lah. Naik bis tuh 5 jam. Sorry, naik bis bukan 5 jam, 7 jam. Soalnya muter-muter dulu. Akhirnya kepikiran waktu itu kayak, aduh, kayaknya ngontak masjid bisa kali ya, cari masjid sekitar. Akhirnya cari di Google, ketemu ada masjid di daerah Pittsburgh. Di daerah Pittsburgh ada masjid, ada kontak person, coba dihubungi gitu. Kayak waktu itu berdoa aja ya, semoga ada keberuntungan gitu di sini. Bisa bermalam di masjid. Setelah lama dar dor nggak ada kabar, coba email juga. Akhirnya adalah orang yang ngabarin di email, ngebales setelah setengah jam atau 1 jam apa 2 jam lah, lama intinya waktu itu di airport. Akhirnya ada balasan juga. Nah, akhirnya suruh ngehubungin ini, katanya dikasih nomor WhatsApp, disuruh nelfon. Saya bilang ada sorry belum punya nomor Amerika jadi nggak bisa nelfon gitu. Akhirnya dikasih WhatsApp, ada WhatsApp yang menghubungi saya, katanya gitu. Silakan katanya datang dulu ke masjid gitu. Oh boleh datang dulu ke masjid. Soalnya waktu itu saya bilang kayak gitu, hey brother, kata saya gitu ya, ini boleh nggak gitu kita mau izin menginap 1 hari gitu, karena bis kita jalan besok pagi gitu. Bis kita jalan besok pagi ke Danville tuh, dan kita sayang aja gitu kalau mau bermalam di tempat lain. Ini nemu masjid, kalau misalkan memungkinkan minta tolong bantuannya gitu. Akhirnya jawabannya waktu itu cuman ya udah datang dulu aja ke masjid dan ditemuin siapa gitu. Akhirnya datanglah saya ke masjid, pesan Uber dari situ dengan pikiran kayak gini loh, bis tuh besok udah nggak mungkin gitu, bis tuh udah nggak bisa dipakai sama kita tuh, karena itu masih besoknya lagi gitu sebelum ada kabar. Udah kita mutusin buat ya udahlah besok paginya kita naik Uber aja dari sini ke kota tujuan dengan kos $300. Nggak mikir apa, ya udahlah yang penting nyampe, soalnya udah janji juga mau nyampe hari Minggu gitu kan. Gitu. Akhirnya nyampe di masjid, ketemu mas-masnya gitu, diem
suruh diem dulu, sholat dulu gitu. Baru setelah berapa mungkin ya 3 atau 4, 5 jam duduk-duduk, baru jam 9 malam, jam 8 malam ditanya ini gimana katanya, ini itu. Ya kata saya bilang saya mau izin menginap di sini 1 malam dan besok pagi mau berangkat lagi gitu. Oh ya udah, intinya udahlah nggak apa-apa, oke makasih banyak gitu kan saya bilang. Nah udah kita istirahat di situ. Setelah mandi, dibolehkan mandi gitu. Untung masih punya bekal Indomie ya, bekal makanan, jadi masak Indomie. Ada air panas di sana jadi makan Indomie. Tidur istirahat, sebelum subuh udah bangun. Habis sholat subuh tuh ya udah mau siap-siap pesan gitu. Udah kelihatan harga 300, oke lah nggak apa-apa. Nah pas mau pesan ini kayak ntar lah nanggung gitu, bentar lagi gitu. Bentar lagi. Kemudian datanglah bapak-bapak gitu. Udah ya sekitar umur 50-60an gitu. Bapak-bapak yang sebelum sholat itu ada saya tanya gitu. Say hello aja gitu, "Hai Pak, dari mana?" gitu. "Hai Pak," gitu. Senyum. Terus dia nanya dari mana gitu, siapa, gitu, mau kemana. Kita jawab aja. Udah jawab kayak gitu, terus abis sholat beliau nyamperin lagi gitu. Kita lagi duduk-duduk aja gitu, lagi cek-cek HP gitu. Katanya, "Ini udah makan belum?" katanya. "Udah mau berangkat?" dia tanya. "Iya," gitu Pak. Terus kita bilang, dia tanya lagi, "Udah makan belum?" katanya. "Sarapan pagi?" Belum sih gitu. "Oh ya udah," katanya, "datang aja, datang. Ikut sama saya, ayo ikut." Aduh, ikut ya. Gimana nih gitu. Ini udah mau pesan ya. Uber udah tinggal tap aja gitu. Ini udah tinggal pesan. Dia bilang, udah ikut aja, makan dulu di rumah saya," katanya. Akhirnya ikut di rumah dia. Makan. "Ayo," katanya, "rumah saya nggak jauh dari sini." Ya udahlah, karena udah ngajak ikut juga gitu kan, paksa. Ya udah ikut. Jalan keluar, "Ini di mana koper kalian?" katanya. Bawa aja semuanya," katanya. Tak kirain kan rumahnya deket ya. Kalau rumahnya deket ya udah koper tinggal aja di masjid. Cuma kata beliau, "Ya udah bawa aja semuanya," katanya. Nah, pas mau jalan keluar dari pelataran masjid, subuh tuh, itu kan lagi musim dingin ya, salju di mana-mana. Ada bapak-bapak itu bilang kayak, sini, ini katanya ada orang Indonesia juga nih, orang Indonesia," katanya. Aduh, seneng banget. Ada ketemu sama mas orang Indonesia. Kita nanya, mas dari mana gitu, otomatis ngobrol gitu. "Oh, saya dari daerah Jawa gitulah, cuman saya kuliah di Bandung," katanya dulu. "Oh di mana mas?" "Di ITB." "Oh sekarang lagi apa?" Dia bilang gitu kan. Kita bilang, "Sekarang di sini lagi kuliah mas." "Iya," katanya, "lagi lanjut kuliah di salah satu kampus di Pittsburgh." Gitu. Oh, oke, ngobrol. Ya udahlah, udah ngobrol selesai, kita lanjut jalan sama bapak-bapak itu pergi ke rumahnya. Tak kirain deket ya, cuman jalan doang. Ternyata pakai mobil sekitar 20 menitan lah, 15-20 menit nyampe lah ke rumahnya dia. Selama perjalanan ngobrol, jadi dia ini dulu dari Jordan, terus pernah kerja jadi engineer di Rusia, terus di apa lagi itu namanya, di proyeknya Raja Arab itu, siapa lah lupa, di situ katanya. Sekarang di Amerika katanya, jadi dia apa, engineer gitu, teknik sipil. Akhirnya nyampe di rumahnya. Pas nyampe di rumahnya, ternyata rumahnya bagus gitu. Dan BTW mobilnya juga bagus waktu itu, kayak mobil Toyota listrik yang baru katanya. Dia bilang, murah katanya gitu. "HP mu apa?" gitu katanya. Saya bilang, "Ini HP saya nih, HP Cina," gitu kan. "Ya ini beli aja ini," katanya, "beli iPhone aja murah," katanya. Dia pakai yang paling baru waktu itu. Entah Pro Max apalah waktu itu. Oke. Akhirnya ke rumahnya. Agak was-was kan ya gitu. Kita pertama kali di negara orang, terus diajak makan ke rumahnya gitu kan. Takutnya gimana-mana, was-was ada aja gitu. Nah, akhirnya setelah itu
Dia masakin, katanya ayo masak dulu katanya. Kirain masak tuh cuma masak roti doang gitu ya, atau masak-masak yang gampang gitu. Ternyata dia masak lumayan banyak gitu buat kita. Masak banyak. Wow, dia lagi masak suruh ini saya sambil masak, mandi katanya. Mandi, nggak usah mandi, saya bilang. Udah mandi suruh mandi, kita berdua suruh mandi. Ya mandilah seorang-seorang, akhirnya nurut aja. Nah enak kan udah mandi kayak gini katanya. Waktu itu masak kurang lebih habis 1,5 jam lah. Masak doang terus makan habis 2 jam. Tahu-tahu udah jam 12 aja kita habis ngobrol. Aduh kalau ingat cerita itu kayak terharu banget. Nah setelah dari situ kita mau pamit, Pak, ini kita mau pamit, kita udah mau berangkat. Dia masih ngulur-ngulur waktu, nggak tahu mau berangkat kemana, katanya bentar lagi katanya gitu. Terus akhirnya saya mulai bicara tegas aja gitu, kayak kita harus berangkat sekarang, kita punya janji gitu. Ini berangkat naik apa loh katanya, ini salju lagi kayak gini katanya, susah kemana-mana gitu, nanti malah kejebak juga kalaupun bisa, nanti turunin di jalan pakai Uber. Emang berapa Ubernya katanya, saya bilang $300. Terus dia kayak kaget gitu, hah gitu. Jangan katanya, jangan, banyak itu uang banyak, nanti buat disimpan aja buat jajan katanya, jangan dipakai, itu mahal katanya, nanti coba cari ya. Saya coba carikan katanya temen gitu, udah nyari akhirnya dibantu nyariin temen siapa yang bisa nganter gitu, nanti dibayar katanya 300, tapi jangan 300 katanya, kasihan, 250 atau 200 aja katanya. Ya udah cariin nggak ada yang balas temennya gitu. Nggak ada yang balas temannya. Akhirnya dia nelfon temennya yang diem di rumahnya, ini sini katanya bantu, ini itu anak dari Indonesia mau ke kota ini katanya, mau ke Danville. Di mana itu Danville? Jadi kalau bilang Danville tuh nggak ada yang tahu. Akhirnya datang temannya. Nah jadi ceritanya dulu nih, FYI dulu, jadi beliau ini punya rumahnya bagus, dia yang bikin sendiri. Cuman dia tinggalnya cuma di basement doang karena udah berumur gitu, nggak bisa naik turun, punya masalah di tulang. Jadi rumah dia ini diisi sama 3 keluarga mungkin. 3 keluarga gitu. Nah, seingat saya beliau tuh bilang, ini orang yang kontrak di sini tuh katanya, mereka tuh kalau ngontrak 3 bulan, tapi yang dibayarnya cuma 1 bulan. Katanya gitu. Kata saya, wih, keren banget nih si bapak gitu. Nah, terus satu lagi, ada orang yang terakhir ngontrak di rumahnya itu, namanya siapa ya, si A lah gitu misalkan. Si A ini tuh dia dari mana ya, masih dari negara Arab juga gitu. Dia ini datang gitu kan, dikenalin sama orang lain gitu, ini ada orang dari Arab juga katanya, baru datang katanya, belum punya tempat tinggal nih segala macam, pengen kerja gitu. Akhirnya yaudahlah suruh datang ke rumahnya gitu. Datang selama berapa hari ya, 2 minggu apa selama 40 hari, lupa ingat saya, kalau nggak salah 40 hari. Jadi nggak disuruh kerja, nggak suruh apa-apa gitu, dia tampung aja dulu di rumahnya, makan dikasih gitu kan, semuanya ya kayak tamu aja gitu, disuguhin segala macam gitu selama 40 hari itu. Nah setelah 40 hari baru dia tanya katanya, ini jadi kamu datang ke Amerika ini mau apa katanya, kalau mau kerja ayo yang benar kerja katanya, kayak gitu. Dan setelah 40 hari ini kamu harus bayar semua tagihan sendiri katanya, setelah hari ini tuh, listrik, pakaian segala macam katanya, cucian gitu. Udahlah, stop cerita sampai situ. Nah akhirnya datang teman si bapak ini buat bantu kita cari kendaraan untuk ke Danville. Udah telepon sana sini, nyari bis sana sini, nggak ada yang dapat karena lagi bermasalah, semuanya lagi bermasalah.
bermasalah karena itu ada salju tinggi di mana-mana. Akhirnya dia bilang kayak gini, hey, katanya, udah jangan maksain, katanya, dengar coba, katanya gitu. Hari ini udah nginep di sini dulu 1 hari ini, besoknya baru berangkat, katanya gitu. Terus saya bilang, aduh gak enak, saya punya janji gitu sama host saya harus sampai hari ini gitu. Udah, host kamu itu, katanya, bilang dia gak akan terlalu, dia tuh cuma butuh kamu buat kerja, katanya. Dia gak akan peduli kalau kamu ada kenapa-kenapa di jalan, dia gak akan peduli, katanya. Dia cuma kamu buat kerja. Yang peduli itu kamu harus peduli diri kamu sendiri, katanya. Kayak iya, kata saya bilang, iya memang betul kayak gitu, tapi kan saya udah punya janji gitu. Pokoknya saya bilang, saya tuh udah janji gitu mau nyampe hari ini gitu, mau gimana pun caranya saya harus nyampe gitu. Akhirnya dia, ya udah sekarang coba sekali lagi cari Uber apa waktu itu. Akhirnya nggak dapet. Terus dia bilang, sekarang gini deh, coba telepon bos kamu, katanya gitu. Telepon bos. Oke, telepon bos. Akhirnya saya telepon bos saya, ceritain kondisi saya gimana. Terus dia bilang, sini saya ngomong, katanya. Akhirnya dia ngomong. Terus kata bos saya, oh kalau nginep 1 hari lagi di situ berarti harus tinggal di hotel, katanya dong gitu. Udah ada hotelnya. Terus teman saya bilang, udah aman semuanya, katanya. Yang bapak-bapak ini bilang, udah aman semuanya. Semuanya udah saya yang urus, katanya. Tempat tinggal segala macam, makan udah diurus, katanya. Terus kata host saya, oh ya udah kalau gitu, udahlah. Terus kata dia bilang, tuh kan apa, dengar makanya kalau orang tua ngomong kayak gitu. Akhirnya dia abis itu udah cerita banyak banget, cerita banyak. Terus dia minta, ya udah nih, jadi rencana untuk besok kalian naik bis. Coba diatur dulu, masih bisa gak reservasi bisnya karena diubah. Coba kita atur. Akhirnya bisa, ada biaya tambahan. Reservasi diatur. Dapat bisa di hari besoknya pagi-pagi, katanya gitu. Tapi ini juga nggak pasti gitu, saya bilang kayak gitu kan. Takutnya ada apa-apa lagi kayak gitu. Terus dia bilang, ya udah coba cari stasiun, katanya. Stasiun charger untuk mobil listrik, katanya, untuk EV. Cari ada. Terus dia bilang gitu, ada kayak, oke, pokoknya rencana buat besok kalian berangkat naik bus. Kalau busnya nggak ada, saya yang antar. Kayak kayak wih, baik banget gitu kan. Cuman nggak mau gitu, nggak enak kalau harus dianterin, nggak enak aja gitu ngerepotin orang lain. Dia bilang, aduh jangan, katanya, nggak enak. Udah nggak apa-apa wes, katanya. Akhirnya hari itu selesai, sore-sorenya diajak, pokoknya kita seharian itu ngobrol aja. Dia bilang suruh istirahat, beliau bilang suruh istirahat. Cuman ngobrol aja terus, ngobrol gitu kan. Akhirnya sore-sorenya diajak, ayo sekarang kita berangkat, katanya, cari perlengkapan, katanya. Ini udah musim dingin, kamu punya apa, katanya, buat musim dingin? Ya ini, katanya. Itu kurang, katanya. Berangkatlah kita ke Costco, supermarket gitu. Di Costco kita belanja banyak banget. Dia ngajak temennya satu, yang anak baru yang terakhir ngontrak di rumah dia yang tinggal 40 hari itu. Kita belanja sama dia, belanja banyak banget, definisi banyak, benar-benar banyak itu. Ini ya itu kan. Kita nggak mikir dibelanjain, digratisin atau kayak gimana ya. Jadi kayak, oh ya udah, dengerin aja lah orang tua gitu kan. Udah dikasih tinggal buat 1 hari pun udah syukur gitu. Jadi dia ngasih saran, ini beli sepatu, katanya, beli jaket, ini murah, beli ini murah. Ya iyain aja gitu. Udah,
waktu itu siap-siap mau bayar gitu kan. Cuman waktu itu saya pengen ke toilet gitu, akhirnya sama teman saya yang jalan, akhirnya setelah dibayarin lah pakai kartu dia gitu. Terus saya tanya berapa totalnya, sekitar 300-an lebih dolar belanjaan waktu itu karena banyak banget. Terus kita dikasih nota resi belanjaannya, ini pegang katanya sama kamu, ini pegang lagi sama kamu, teman saya satu lagi. Pas pegang, kirain ini bill kamu, ini lihat nih totalnya berapa gitu, nanti dihitung gitu berapa gitu. Tapi ternyata suruh pegang bill tuh suruh biar tahu gitu, jadi tiap belanja di sini tuh pasti dicek nanti billnya gitu. Oh kayak gitu. Udah sampai rumah, pulang lagi, udah dapat sepatu, jaket segala macam, tak bayarin dia. Tak kirain kan mau ngitung-hitungan gitu di rumah ya, berapa ini totalnya. Ternyata dia udah ini packing katanya, masukin lagi ke barang-barangmu. Hah, gak cukup ini koper kita gitu. Akhirnya dikasihkan tas juga, kasih koper nih, masukin ke sini, koper tambahan, masukin semua. Dan akhirnya nggak diminta sepeser pun buat ganti itu semua. Kayak ada syok gitu ini baik banget. Setelah itu udah katanya istirahat sekarang, besok pagi berangkat, katanya cari bus, kalau busnya nggak ada saya antarkan katanya gitu. Udah kita malam itu istirahat, pagi-pagi bangun gitu, bersihin mobil dulu, suruh bersihin mobilnya dia dulu yang ada saljunya, bersihin gitu, sama bersihin jalan, berangkat cari bis gitu, dianterin gitu, sampai masuk bisnya pun dianterin gitu, kayak pokoknya kabarin kalau ada apa-apa. Akhirnya bisnya ada waktu itu gitu. Dia parkir mobilnya, kita masuk bis gitu, dan ditungguin, diliatin gitu sampai bisnya jalan. Kabarin saya terus katanya kalau nyampe apa kayak gimana atau ada apapun di jalan katanya gitu. Setiap stop atau ganti bis kabarin. Karena kita waktu itu harus ganti bis 2 kali apa 3 kali ya, lupa gitu. Ganti bis transit gitu. Dan sampai hari ini gitu, ini udah pindah ke farm kedua saya, kayak wow, sekarang udah mau pulang dari Amerika gitu. Kayak kejadian itu kayak baru aja terjadi gitu, dan membekas banget gitu. Pertama saya datang dengan semua kebingungannya, sampai sekarang udah mau pulang lagi dari Amerika di sini. Wow, banyak banget pelajaran yang didapat sih. Mungkin itu dulu cerita ngelanturnya hari ini. Bye bye.